seperti yang juga sudah di awal pertemuan pertama, bahwa di dalam ilmu keuangan teman-teman akan selalu berhadapan dengan suatu istilah yang disebut dengan opportunity cost. Mata kuliah ini, Accounting and Finance for Business, jelas sudut pandangnya adalah corporate, sudut pandangnya adalah company. Bagaimana cara seorang manajer keuangan di dalam perusahaan melakukan berbagai macam strategi dan pengelolaan keuangan dalam mencapai tujuannya, yaitu optimizing daripada market value of stock, begitu ya. Namun ternyata untuk membahas mengenai hal itu tidak melulu kita bisa melihatnya dari sudut pandang corporate, namun bisa melihatnya dari sudut pandang yang lain, namun dengan memberikan makna dan ilustrasi yang sama. Itu yang dimaknai dengan opportunity cost. Eh, Sehingga hari ini kita bahas mengenai bond valuation, bagaimana sih seorang investor menilai dan menentukan nilai intrinsik atau nilai sebenarnya atas sebuah obligasi yang itu merupakan opportunity cost sebesar biaya kalau melihatnya dari sudut pandang corporate. Itu yang akan dijelaskan dan dilengkapi pada pertemuan berikutnya. Baik, untuk sesi pertama, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa bergabung di ruang Zoom ini untuk kita lakukan presensi. Baik, untuk itu saya akan lakukan dulu presensi dan teman-teman yang hadir untuk bisa memberikan apa namanya responnya. Ya, ya, mudah-mudahan suara dan slide saya bisa terdengar dan terlihat dengan baik oleh teman-teman semua. Bagus Pak, lancar suaranya, audio bagus. Lancar, Pak. Ya, Jelas, ya, lancar. baik. Baik, juga sebelum saya berlanjut untuk pemaparan materi, bahwa di hari Senin yang akan datang dan di hari Selasa ada dua event, guest lecture ya, dan ada sharing session yang menarik. Yang di hari Senin di tanggal 2 Juni di hari sore hari, saya mengundang teman-teman yang available untuk bisa bergabung baik secara offline maupun secara online, membahas mengenai apa dan bagaimana tentang perkembangan cryptocurrency. Karena ini menjadi satu fenomena di kalangan Gen Z, dominasi para pemain investor di pasar kripto ini banyak dilakukan oleh generasi muda. Bagaimana cara kita mengamati ya peluang dan tantangan dari pasar kripto ini, itu yang akan apa namanya, dia akan di sharing session kan di hari Senin sore hari dengan mengundang salah satu exchange ya platform yaitu Pintu yang memperjualbelikan salah satu beberapa bentuk dari kripto, apakah itu Bitcoin, BTC maupun Ethereum atau ITC. Silakan teman-teman yang available dan berminat, dan juga saya akan mengapresiasi kalau sekiranya teman-teman bisa hadir pada kesempatan sore hari yang akan datang di hari Senin gitu ya. Dan saya salah satu juga yang akan memberikan pemaparan mengenai cryptocurrency ini dilihat dari sudut pandang behavior ya, behavior investor. Itu yang di hari Senin. Kemudian di hari Selasa di tanggal 3 Juni dari jam setengah 10 sampai jam 12 siang juga akan dilakukan sharing session dan guest lecture dari Bursa Efek Indonesia dan juga dari salah satu perusahaan sekuritas yaitu PT Pintrako yang juga akan menjelaskan mengenai market outlook dan market update terkait dengan dampak perang antara US dan Tiongkok ya, gimana efek dan pengaruhnya terhadap pasar modal Indonesia. Ini dua topik yang menarik, teman-teman sekiranya berminat, nanti silakan lakukan dulu apa namanya registrasi ya, registrasi dan nanti akan diberikan link Zoom-nya. Itu beberapa informasi yang perlu saya sampaikan untuk bisa diikuti oleh Ibu dan Bapak sekalian. Silakan barangkali yang available
Dilakukan bisa secara offline maupun bisa secara online ya untuk menggali banyak pengetahuan dan informasi. Baik, berikutnya saya akan lakukan dulu presensi. Silakan yang hadir untuk bisa memberikan respon dan apa namanya tanggapannya. Baik, yang pertama Ahmad Ihsan, apakah sudah hadir? Belum confirm, nanti kita ulangi lagi. Mas Adi Priyo, Hadir, Prof. baik. Ali Sudrajat, Hadir, Prof. baik. Ali Anggi Sudrajat. Novianti, Hadir, Pak. Baik. baik. Anggi Novianti. Hadir, Pak. Ya, ya. Baik. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Iya. Ya, ini ada suratnya eho ini. Hadir, Pak. Ini ada suratnya eho ini. Oke, Bambang Permadiansyah, Oke, Bambang Permadiansyah. Pak, oke, lanjut. hadir Irma, Pak. yang Huta Barat, Hadir, Prof. baik. Damara, Damara belum confirm nampaknya. Hadir Pak, hadir. Oh, ada, oke. Oke, lanjut. Era Pamadia, Hadir, Prof. baik. Gimana kabarnya Mas Era? Alhamdulillah baik, Prof. Oke, lanjut. Feliza Andrea, Hadir, Pak. ya. Jeffrey Kurniawan, Hadir, Pak. ya. Julian Freddy, Hadir, Pak. baik. Kesia Yohana, nampaknya belum confirm beliau. Krisna Rahmat, juga belum. Lis Dianto, masih juga belum confirm. Mariani, Selamat malam, Prof. ya. Malam lagi Mbak. Gimana kabarnya Mbak? Sehat, Prof. Sehat, Semoga Alhamdulillah. Prof sehat ya. Amin, amin. Sehat selalu, sukses dan bahagia semuanya. Amin, Prof. Baik, kemudian lanjut Meta Karunia. Saya belum mendengar suaranya Mbak Meta. Muhammad Agung juga masih belum confirm. Mbak Mutia Karunia. Hadir, Prof. Ya, gimana kabarnya Mbak Muti? Alhamdulillah, Prof. Baik, lanjut. Nia Wahyu Ningsih. Hadir, Prof. Kemudian Retno Santoro. Hadir, Prof. Ada, Prof. Baik, Ripko Yendi. Hadir, Prof. Ya, kemudian lanjut Mas Ayuti. Hadir, Prof. Ya, gimana kabarnya Mas? Baik, baik, Prof. Baik, ya, Ya. Alhamdulillah. Oke. Kemudian lanjut Syara Vanesha. Hadir, Prof. Ya, Suaranya baik. hilang, maaf, Prof. Oh ya, nggak apa-apa. Kenapa habis nyinden di mana, Mbak? Aduh. Konser, Alhamdulillah kalau nyinden. Oh ya, Dapat bukan duit. sinden konser ya. Waduh, sinden ketahuan angkatannya ya. Suaranya bagus soalnya Sera ini. Aduh, Oh, jangan gitu seriusan? nanti pelajaran Pak Jerry aku suruh nyanyi. Oh, gitu ya. Boleh tuh. Baik, nanti Iya, kalau Prof. offline ya, Aduh, jangan. Iya, Oke, Prof. lanjut. Oke, lanjut. Siti Adinda. Hadir, Prof. Terima kasih. Baik. Ya, malah kemudian si Sri Utami. Hadir, Bapak. Ya, gimana kabarnya Mbak Sri? Baik, Alhamdulillah, Pak. Semoga Ya, Bapak baik juga ya, Pak. baik, alhamdulillah. Susan Ratna. Hadir, Pak. Ya, Sududin. Hadir Pak. Ya, oke. Terakhir Syarifuddin. Hadir, Prof. Baik, saya coba yang confirm, yang belum hadir. Muhammad Agung, Meta Karunia, kemudian Lis Dianto, Krisna Rahmat. Hadir, Oke. Prof. Oh, yang Di kelas. Krisna sudah hadir, oke. Kemudian Kesia Yohana. Udah, Keisha kayaknya mic-nya trouble, Pak. Tapi di chat Oh, respon, beliau Pak. ada ya, di chat Mohon ada maaf, ya. Pak. Oke, oke. Terima Ada tuh, kasih, saya belum Pak. buka chatnya siapa aja tuh. Ada Mbak Keisha sama Mas Krisna. Oh, oke Terima kasih, ya. Prof. Oke, baik. Mbak Kesia juga sudah confirm. Oke. Kemudian Mas Ahmad Ihsan. Ya, jadi Mas Ahmad, Lisdianto, Meta Karunia, kemudian Muhammad Agung. Ya, kita tunggu nanti mudah-mudahan semuanya bisa hadir.
Baik, saya akan coba save dulu. Tolong teman-teman bisa tolong dibantu untuk lakukan scan barcode-nya. Satu aja kan, Prof. Kalau sudah ada yang berhasil cukup siapa saja? Kalau sudah yang berhasil, Adakah yang cukup sudah siapa berhasil? saja? Adakah yang sudah berhasil? Udah sih berhasil Prof. Oke, Validated cukup. menang. Cukup. Siapa saja yang mewakili? Baik. Baik, teman-teman, tolong barusan diingatkan oleh Mas Gilang untuk dilakukan screenshotnya. Silakan yang available bisa di on cam ya. Baik, ini hanya satu page ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, cukup teman-teman. Kita akan masuk pada materi hari ini. Saya agak coba ngebut karena ada dua materi yang ingin disampaikan. Yang pertama, penting dan perlunya di dalam aspek keuangan mempelajari mengenai apa namanya the time value of money ya. Sebentar, saya akan Firman, Mas Firman. kayaknya ada yang bocor, siapa tuh? Sudah nggak ada, Prof. Oke, siap. Oke, siap. Baik, Bu dan Bapak, izin saya share screen materi yang pertama. Ini hal yang sebetulnya sangat fundamental dan sering juga dilakukan dan dialami oleh teman-teman semua, yaitu mengenai the time value of money ya. Mengenai penting dan perlunya di dalam transaksi keuangan, kita mempertimbangkan mengenai the time value of money. Ya, untuk materi yang pertama ini saya akan coba jelaskan singkat dan eh, hal-hal yang sifatnya sangat fundamental ya. Jadi Ibu dan Bapak, nilai uang seiring dengan perjalanan atas waktu itu terus mengalami perubahan, terus mengalami fluktuasi, naik dan turun. Dengan kecenderungan semakin ke depan nilai uang itu akan semakin menurun, begitu ya. Dulu teman-teman ketika sekolah di SD, mungkin ketika diberikan uang bekal sekolah itu 5.000, mungkin sudah sangat berlebihan, sudah sangat berkecukupan, begitu ya. Tetapi kalau sekarang teman-teman yang sudah punya anak di SD, TK, diberikan uang 5.000, rasanya sudah tidak bisa beli apa-apa. Ini menunjukkan bahwa nilai uang cenderung terus menurun dibandingkan dengan nilai uang yang kita terima, yang kita gunakan pada waktu yang lalu, ya. Eh, itu mengenai penting dan perlunya nilai uang ini. Terlebih di dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan, ya, seiring dengan perbedaan atas waktu, maka penting dan perlu kita semua perusahaan khususnya di dalam mempertimbangkan the time value of money ini. Eh, Terkait dengan materi mengenai the time value of money ini dapat kita bagi dua, teman-teman. Ya, yang pertama bicara mengenai future value atau yang sering disebut dengan compounding, yaitu sebentar, ya, future value atau compounding yaitu suatu proses penentuan nilai uang yang akan diterima di masa yang akan datang, ya, dari hasil investasi yang dilakukan pada masa sekarang. Itu future value compounding. Jadi ketika ini biasanya transaksi pinjam meminjam atau simpanan uang di bank itu implementasi dari future value, gitu ya. Kebalikan daripada future value yaitu present value, menentukan nilai uang sekarang ya dari ekspektasi nilai uang yang akan kita terima pada masa yang akan datang, ya. Untuk dibandingkan biasanya di dalam proses penentuan feasibility study, ya,
atau di dalam penentuan kelayakan suatu rencana investasi. Jadi ada dua, present value ini adalah penentuan satu proses penentuan nilai uang sekarang dari ekspektasi pendapatan yang akan diterima di masa yang akan datang ya di dalam proses pengambilan keputusan pada saat sekarang ya. Sedangkan kalau future value yaitu satu proses penentuan later money on a timeline ya untuk penentuan nilai uang yang akan datang dari hasil investasi yang dilakukan pada masa sekarang. Nah, adapun faktor yang menyebabkan bahwa adanya perbedaan antara nilai uang sekarang dengan nilai uang yang akan datang ini, inilah yang disebut dengan interest rate, ya, yaitu sebuah exchange rate, sebuah tingkat sebuah tingkat pertukaran, tingkat perbedaan between earlier money dengan later money. Ini yang sering juga disebut dengan discount rate, cost of capital, opportunity cost of capital, ataukah required return. Istilahnya banyak, tetapi memberikan makna bahwa ini adalah suatu besaran yang mengakomodir bahwa adanya perbedaan antara nilai uang sekarang dengan nilai uang yang akan datang. Ini contohnya yang sederhana ya untuk konteks future value. Dimisalkan ibu bapak saat ini investasi di 1.000 US dollar pada tahun ini, pada 1 tahun ini, ya dengan tingkat bunganya 5% per tahun. Kemudian kira-kira berapa tuh future value uang tersebut kalau kita terima di 1 tahun yang akan datang. Maka nilai tingkat bunganya itu adalah nilai uang pokok 1.000 ini dikalikan dengan bunganya 5% atau 0,05, maka tingkat bunga yang akan diterima yaitu sebesar 50 ya dolar. Dengan demikian, maka berapa itu nilai uang yang akan diterima pada 1 tahun yang akan datang, yaitu nilai pokok, nilai prinsipal ditambahkan dengan interest. 1.000 uang pokoknya, interest 50 menjadi 1.050. Ini maknanya atau future value yaitu nilai 1.000, nilai pokok, nilai present value saat ini P0 dikalikan 1 ditambah tingkat bunganya menjadi 1.050. Ini maknanya Ibu dan Bapak bahwa uang 1.000 sekarang ya yang kita investasikan sekarang itu equal the same as 1.050 pada 1 tahun yang akan datang ya. Karena telah mempertimbangkan nilai waktu itu 50. Itu yang disebut dengan tadi interest rate atau discount rate atau cost of capital. Gitu ya. Kemudian kita coba bagaimana kalau ternyata uang yang 1.000 ini kita simpan selama 2 tahun. Suppose you leave the money in for another years, how much will you have 2 years from now? Jadi bagaimana kalau uang tersebut kita simpan dalam waktu 2 tahun gitu ya. Maka tentu saja ibu dan bapak akan mendapatkan bunga itu selama 2 kali. Jadi 1.000 dikalikan 1 tambah 0,5 pangkat 2. Ketemu menjadi 1.102.50 dolar gitu ya. Nah inilah formulasinya bahwa future value sama dengan present value atau P0, uang yang kita simpan saat ini dikalikan 1 tambah R. Ini adalah suatu istilah yang mengakomodir perubahan nilai uang itu yang disebut dengan interest rate ya biasa dinyatakan dalam satuan desimal. Sedangkan T-nya ini adalah berapa lama jangka waktu yang kita investasikan dari uang yang tadi kita simpan. Ini number of period. Nah, bisa lihat di sini formulasi ini ya. Faktor yang membedakan antara perbedaan future dengan present value yaitu adalah 1 ditambah R pangkat T. Ini yang kemudian disebut dengan FVIF, future value interest factor. Jadi faktor inilah yang membedakan nilai uang future dengan nilai uang present. Kemudian apabila kita melihat tentang tingkat bunga, tadi yang kita pelajari di awal, itu disebut dengan compounding. Asumsinya itu adalah tingkat bunganya tingkat bunga menjemuk, tingkat bunga berbunga. Padahal terkait dengan tingkat bunga, kita mengenal ada jenis bunga yang lain, yaitu simple interest. Yang tadi kita mengenalnya compound interest. Ya. Bagaimana implementasi dari penggunaan simple interest seperti ini? Jadi tadi misalnya tingkat bunganya 5%, ya 5%, maka kalau uang 1.000 ini kita simpan dalam 1 tahun, kita investasikan selama 1 tahun, maka berapa uang future value yang akan diterima kalau menggunakan asumsi simple interest, yaitu 1.000 ditambah 50, ya, 2 tahun ini ya, 2 tahun, 1.000 ditambah 50 tambah 50, menjadi 1.100, ya, menjadi 1.100. Sedangkan tadi kalau kita pakai kompon, karena kalau untuk 1 tahun pertama sama ya, untuk di tahun pertama sama 1.050. Ini sama 1.050.
Jadi mau menggunakan kompon ataukah menggunakan simple interest akan memberikan nilai yang sama kalau disimpan dalam 1 tahun pertama. Tetapi semakin panjang jangka waktu yang kita simpan, akan ada perbedaan antara berapa value yang kita simpan diterima pada waktu-waktu yang akan datang antara yang simple interest dengan yang compound interest. Nah, ini ya kalau dengan menggunakan compound interest tadi diketahui kalau disimpan selama 2 tahun menjadi 1.102,5, maka terjadi ada perbedaan selisih yaitu sebesar 2,50 comes from the interest of dari apa namanya bunga yang 5% ini dikalikan dengan 50. Jadi ini yang menyebabkan adanya perbedaan dengan kompon itu memang cenderung uang yang kita sebagai investor kita terima akan semakin tinggi atau biaya yang akan dibebankan oleh perusahaan itu semakin besar. Itu adalah untuk future value ya. Berikutnya kita masuk pada pembahasan mengenai present value ya, present value. Nah, kalau tadi formulasi daripada future value itu sama dengan present value dikalikan 1 tambah R pangkat T. Nah, kalau ingin menentukan berapa present value, nah ini kalau future value tadi ya, ini ada suatu formulasi implementasi daripada the time value of money yang biasanya untuk transaksi pinjam meminjam. Sedangkan untuk konteks present value, penentuan nilai uang sekarang itu lebih banyak digunakan untuk transaksi keuangan misalnya di dalam proses visibilitas study atau di dalam menilai kelayakan suatu rencana investasi. Jadi perusahaan akan mengekspektasi berapa pendapatan yang akan terima nanti dibandingkan dengan biaya investasi, biaya modal kerja yang saat ini, maka tentu saja ekspektasi cash flow, ekspektasi pendapatan yang akan diterima nanti itu perlu di present value-kan. Sehingga saat kita ingin menentukan berapa persen value dari setiap ekspektasi future cash flow yang akan diterima nanti itu di present value-kan dengan formulasi cukup rank saja dari formulasi future value yang tadi ya menjadi seperti ini. Di mana present value sama dengan future value dibagi 1 tambah R ya. Nah, kalau dalam konteks present value yang membedakan antara nilai present dengan future value yaitu 1 dibagi ini tambah R pangkat T ya, 1 dibagi 1 tambah R pangkat T ini yang kemudian disebut dengan present value interest factor. Jadi ada future value interest factor dan ada present value interest factor. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu Ibu dan Bapak ya. Jadi di chapter yang pertama ini hanya ingin menjelaskan penting dan perlunya di dalam transaksi keuangan kita mempertimbangkan present dan future value. Gitu ya. Dengan menggunakan formulasi yang tadi. Pengembangannya adalah formulasi tadi itu ya apabila misalnya kita ingin mengetahui kita melakukan berbagai simulasi begitu kira-kira atau serang begini deh. Sekarang silakan barangkali oleh Ibu dan Bapak bisa dicatat sedikit case yang mengenai pemberlakuan dari formulasi the time value of money yang tadi, baik untuk konteks future maupun untuk konteks present value. Silakan sedikit diberikan catatan oleh Ibu dan Bapak. Silakan tuliskan ya. Dimisalkan, silakan tulis Ibu dan Bapak. Ini nggak ada tadi di di case yang sudah saya share. Silakan dituliskan case. Ya. Dimisalkan ibu dan bapak dihadapkan pada suatu pilihan. Dimisalkan ibu dan bapak dihadapkan pada satu pilihan. Ya, yang pertama titik 2 ya. Yang pertama menerima warisan saat ini sebesar 500 juta rupiah. Yang pertama menerima warisan saat ini sebesar 500 juta rupiah. Ya. Atau pilihan yang kedua menerima warisan sebesar 1,5 miliar rupiah atau menerima warisan sebesar 1,5 miliar rupiah pada 5 tahun yang akan datang, dengan asumsi tingkat bunga bank yang berlaku rata-rata sebesar
20% per tahun. Saya ulang lagi, ibu dan bapak dihadapkan pada suatu pilihan, ya. Yang pertama, menerima warisan saat ini sebesar 500 juta rupiah, atau pilihan yang kedua, menerima warisan 1,5 miliar rupiah pada 5 tahun yang akan datang dengan asumsi tingkat bunga rata-rata bank sebesar 20% per tahun. Pertanyaannya yang pertama, silakan tulis. Pertanyaan yang pertama, pilihan mana yang akan ibu dan bapak ambil yang dianggap paling menarik? Ya, pertanyaan pertama, pilihan mana yang akan ibu dan bapak ambil yang dianggap paling menarik secara ekonomis dari kedua pilihan tersebut? Tadi kan apakah lebih baik ambil warisan sekarang 500 juta atau nanti 1,5 pada 5 tahun yang akan dengan asumsi yang seperti itu? Ya, kira-kira akan ambil yang mana? Ya, secara ekonomis. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Dengan asumsi, dengan asumsi, dengan asumsi, dengan asumsi, kedua nilai tersebut adalah sama, dengan asumsi kedua nilai tersebut adalah sama. Jadi maksudnya mau diterima 500 sekarang ataukah 1,5 M itu adalah nilainya sama, ya. Sebentar, ini ada azan dulu ya. Kita break sebentar ya. Ya, kita coba lanjutkan, teman-teman. Ya, pertanyaan yang kedua adalah dengan asumsi kedua nilai warisan itu adalah sama, akan diperoleh pada tahun berapa? Ya, akan diperoleh pada tahun berapa? Itu soal nomor kedua. Sekarang soal nomor tiga. Demikian pun nomor tiga ya. Demikian pula dengan asumsi kedua nilai warisan itu adalah sama, akan diperoleh pada tingkat bunga berapa? Ya. Nah, coba masing-masing teman-teman bisa coba mengerjakan
dari ketiga soal tersebut ya. Nah, untuk soal pertama, teman-teman, ya, untuk soal pertama seperti tadi materi yang sudah disampaikan, itu ada dua cara yang bisa dilakukan. Ada dua cara yang bisa dilakukan. Cara yang pertama, nilai warisan yang 500 juta itu saudara tarik maju ke depan, ya. Seolah-olah apabila akan diinvestasikan selama 5 tahun ke depan, uang 500 yang kita investasikan sekarang itu akan jadi berapa nilainya. Kemudian bandingkan dengan 1,5 M yang akan diterima di 5 tahun yang akan datang, kan begitu. Mana yang dianggap paling besar, itu yang akan diambil. Itu cara pertama. Jadi uang yang 500 juta oleh ibu dan bapak silakan future value kan untuk 5 tahun ke depan. Dengan tingkat bunga tadi berapa? 15-20% tadi ya? 20, Prof. 20, Prof. Dengan 20%. Itu cara yang pertama. Cara yang 20, kedua, Prof. 20%. Itu cara yang pertama. ya, sekarang cara yang kedua, saat uang 1,5 M yang akan diterima di 5 tahun yang akan datang dengan tingkat bunga 20%, saudara tarik persen value kan ke depan. Ya, kira-kira akan jadi berapa? Kemudian nilai tersebut bandingkan dengan 500 juta yang akan diterima saat ini. Mau pakai cara pertama atau cara kedua akan memberikan hasil akhir yang sama. Jadi teman-teman bisa menggunakan salah satu cara, ya. Mau di present value kan ataukah di future value kan akan memberikan hasil akhir yang sama. Itu soal pertama, silakan kerjakan. Soal yang kedua, ya, bisa dipastikan bahwa untuk case yang pertama bahwa akan ada perbedaan nilai antara 500 sekarang dengan 1,5 M di 5 tahun yang akan datang. Ya. Nah, sekarang kira-kira dengan asumsi tingkat bunganya tadi 20% itu adalah tetap, ya, tetap tidak berubah, ya. Kira-kira pada tahun berapa? Pada tahun kapan? Bahwa uang 500 itu juta sama dengan 1,5 M dengan tingkat bunga 20%. Itu soal nomor 2. Jadi yang dicari soal nomor 2 itu adalah nilai apa? Nilai T-nya. Nilai T-nya. Sedangkan soal nomor 3 bahwa nilai future dengan present sama. T-nya itu 5 tahun, tetap 5 tahun. Nah, itu kira-kira bisa tercapai bahwa kedua nilai itu adalah sama ketika tingkat bunganya berapa. Jadi soal nomor 3 itu yang kita cari nilai R-nya. Nah, jadi dari ketiga soal tersebut, maka kita bisa bersimulasi ya pada tingkat bunga berapa, ya bahwa apakah lebih baik mengambil warisan sekarang ataukah nanti. Atau pada tingkat investasi berapa lama sebaiknya kita ambil warisan sekarang ataukah 5 tahun yang akan datang. Implikasinya seperti itu, ya. Jadi itu case pertama, silakan untuk Ibu dan Bapak coba kerjakan. Tanya, Prof, ini pakai simple interest apa yang compound ya? Pakai kompon dulu. Kalau interest mah gampang, kalau simple gampang, tinggal tambah-tambah buangnya aja ya itu ya. Pakai kompon ya. Oke. Yap. Ya.
Baik, bagaimana? Jadi, mana yang lebih menarik secara ekonomis? Lebih menarik 5 5M 500 juta 1,5. ya Tuh kan beda ya. Ada Nah, yang bilang 500 sekarang, ada yang bilang 1,5 nanti. 1,5. setengah nanti Pak. Prof, sorry. Mbak Susan, jawabannya lebih baik ambil 1,5 nanti 5 tahun yang akan datang. Artinya ketika Betul, dibandingkan dengan 500 masih lebih besar gitu ya. betul Pak. Nah kalau yang tadi Mas Sayuti, Salah lihat Pak, betul 1,5 nanti 5 tahun lebih berarti lebih bernilai. oh gitu ya. Jadi kalau begitu dari dua jawaban ini bisa mempresentasikan eh, bahwa 1,5 itu jauh lebih menarik ya yang akan diterima di 1,5. Ketika ditarik ke depan nilainya jadi berapa? 602. 600.000. 600 ya. Betul. Jadi 600-an. lebih besar daripada 500. Sekitar 600-an. Ya. Tetapi kalau secara saya makanya tadi kan secara ekonomis gitu ya. Karena mungkin secara aspek psikologis lebih pasti ya kita terima lebih baik sekarang. Kalau setengah walaupun gede itu nanti gitu ya. Sesuatu yang Betul, Pak. penuh dengan ketidakpastian. Betul, Pak. Iya. Makanya tadi saya garis bawahi secara ekonomis gitu ya. Betul, Pak. Yang Makanya itu pasti-pasti. Belum lagi pentingnya arisannya ya. nggak jadi, Pak. 5 tahun Ya, nggak di jadi dalam nanti. ya betul. Nah, itu di dalam keuangan juga ada satu teori yang disebut dengan behavior finance ya, yaitu suatu cabang daripada ilmu keuangan yang memasukkan unsur psikologis, aspek mentalitas, aspek emosional manusia di dalam proses decision making in finance and investment. Ya, itu ya, bahwa bicaranya mengenai kepastian, ya, mengenai uncertainty. Ya, jadi walaupun 1,5 dianggap lebih ekonomis, tetapi ini kan sesuatu yang akan diterima di masa yang akan datang, di mana masa yang akan datang itu masa yang penuh dengan ketidakpastian, ya masa dengan kondisi yang tidak bisa sepenuhnya kita judgment, maka secara psikologis ya di dalam ilmu keuangan pun juga dipelajari bahwa cenderung investor itu risk averse itu ya, loss aversion, nggak suka sesuatu yang tidak pasti gitu ya. Itu dipelajari dalam ilmu behavior. eh itu soal pertama. Kemudian soal kedua, ketika ditanya tadi jelas ya asumsinya bahwa beda antara nilai 500 sekarang dengan 1,5 M di 5 tahun yang akan datang. Nah, sekarang soal yang kedua, umpamanya uang 500 sekarang itu sama dengan 1,5 M, ya. Kalau soal yang kedua, asumsi tingkat bunganya sama 20%. Itu bisa terjadi kira-kira kalau uang 500 ini kita simpan berapa lama. Sehingga artinya kalau kurang dari penyimpanan selama itu lebih baik diambil sekarang ataukah ketika lebih akan lebih baik diambil nanti. Nah, itu menjadi sebuah patokan ya yang di dalam istilah keuangan disebut dengan cut off rate point gitu ya. Jadi menentukan itu. Kira-kira ketemu di angka T-nya berapa itu? Jadi rumusnya sama, mau yang present, Iya. maukah yang mau future, bahwa nilai present sekarang adalah, sorry, yang future itu adalah, jadi Ibu dan Bapak bisa pakai rumus ini, ya rumus yang tadi yang disampaikan. Ya, sebentar. Yang dicari T-nya berarti, Pak ya. Ya, yang dicari nilai T-nya, ya. Jadi rumusnya tadi sama persis. Oh, ini sudah di-share ya? Udah ketemu ya? Nah, ini silakan mau pakai rumus yang ini ya. Mm-mm. Jadi rumusnya cuma satu, yang lainnya cuma pengembangan dari sini nih. EV EV sama dengan PV dikali 1 tambah R. EV-nya kan 1,5 M nih. Udah kelihatan di layar ya? Udah ada di layar Iya, ya? iya kelihatan. EV-nya 1,5 M. Sudah, Ya, Pak. ya. Pakai ada angka kecil deh. 500 dengan 1.500. Ya, EV-nya 1.500, EV-nya 500. Kemudian 4,3. 1 tambah R-nya ada kan? Ya, kita cari nilai T-nya. Ya, kira-kira masih ingat nggak cara membuat sebuah persamaan ketika ada pangkat T di dalam ilmu ilmu matematika? Tinggal dilogkan saja, jadi log Ya. EV sama dengan log PV
1 tambah R pangkat T. Ketika ada log begini, eh gini aja deh. Nah, misalnya gini ya, EV sama dengan log PV ya. eh atau gini dulu deh, gini dulu. Kita buat persamaan sederhana dulu ya. Jadi dalam kurung 1 ditambah R. Pada ini mesti pakai equation ya. Pangkat T gitu ya, sama dengan kan eh 1.500 bagi 500. EV dibagi PV kan. Jadi Iya. 1.000 dibagi 500 ya. Kemudian baru di situ dilogan. Jadi 3. logan. Jadi log T-nya kan pindah ruas. Jadi nanti ketemunya begini nih. T kali log gitu ya. 1 ditambah R. Ini T-nya T kecil ya tadi. Nah, ini gitu. Sama dengan tadi kan log EV-nya 1.500 ya. Log EV dibagi PV gitu. Ya, maka T nanti kan ketemunya tuh kan jadi berubah. Log T 1,2. sama dengan log gitu ya. Log EV dibagi PV. Nah, ini dibagi lagi log 1 tambah R gitu kan. Ya, dibagi log kurung 1 ditambah R gitu. Nah, jadi T itu sama dengan dalam kurung log EV-nya kan 1.500 ya. 1.500 dibagi 500 gitu. Kemudian dibagi log dalam kurung 1 ditambah R tadi berapa? 20%. 0,2 ya, 0,2 0,02. gitu. Ya, maka T ya, oke sorry. Maka T sama dengan log berapa tuh? 1.000 bagi 500 log 3 3 dibagi log 1,2 1,2. gitu kan. Nah, itu tinggal hitung berapa tuh. Ya. 6, 6, berapa gitu. Log 3 berapa? Log Log 3 berapa? Tulis angka 3, mau pakai kalkulator atau ini nggak ada tuh kayaknya kalkulator HP nggak ada ya? Log 3 0,4. 0,4 Prof. 0,4. Kemudian log 1,2. 0,07. Yang lain betul 0,07. 0,079. Iya, 9 berarti 8 dong ya. Kalau di belakang nih, gitu. Jadi berapa tuh 0,4 dibagi 0,08? 6 komaan. 6, berapa gitu. 6, berapa? 6,02. 6,02. 6,02. Jadi artinya ya, dengan tingkat bunga 20%, maka uang 500 juta sekarang akan sama persis dengan 1,5 M kalau disimpan selama 6,02 tahun. Akan sama persis, artinya mau diambil sekarang ataukah 1,5 M di 6 tahun yang akan datang, nilainya sama saja. Ya, maka kalau T-nya kurang dari 6,02 tahun, tadi contoh yang tadi, menarik, diambil nanti. Dan kalau lebih dari 6,02 tahun, maka lebih menarik sekarang, gitu. Ya, soalnya silakannya coba. Ya, kalau angkanya benar, titik komanya betul, ya pembulatannya betul, maka akan ketemu di 6, sekian tahun. Ya, dan kalau misalnya silakan uji coba, kalau nyimpannya 7 tahun, pasti 500 sekarang, tadi itu kan saat 5 tahun
lebih menarik yang 1,5 M kan? Ya, Iya. sebentar, kembalikan ya. Tadi ketika 5 tahun menarik nanti, ya. Kalau 6 tahun sama aja, ya. Dan artinya kalau lebih daripada 5 tahun, sorry, lebih dari 6,02 tahun, lebih menarik 500 sekarang dibandingkan dengan eh, 1,5 M, 6 tahun. ya, karena akan jauh lebih tinggi, ya, akan jauh lebih tinggi. Uang 500 ini kalau disimpan lebih dari 6 sekian tahun gitu. Begitu, Hmm. teman-teman. Ya, di sini di slide saya itu sudah ada disampaikan di situ ya, disampaikan ini apa namanya formulasinya. Kalau di sini pakai loan, memang untuk lebih agar datanya lebih stationary itu di logaritma normalkan, ya. Ini ada di sini nih. Ini formulasinya ketemu ada di sini. Nih, bahwa T itu sama dengan ln logaritma natural EV dibagi PV dibagi ln 1 tambah R. Ini adalah formulasi untuk menjawab soal 2 yang tadi. Hmm. Sekarang ya dengan asumsi kita simpannya 5 tahun, ya kira-kira itu akan tercapai di tingkat bunga berapa? Karena tadi jelas kalau dengan tingkat bunga 20% menarik nanti, ya dibanding sekarang. Nah, kalau begitu kira-kira pada tingkat bunga berapa, ya bahwa kedua nilai itu adalah sama. Yang dicari sekarang nilai R-nya. Ya, ini aja apa namanya formulasi yang tadi ya kita rank saja untuk mencari nilai R sekarang. Nah, ini nih. Ya, sekarang kita cari nilai R-nya. Ya, sama kayak tadi aja dulu, ya. Bahwa 1 ditambah R, ya pangkat T gitu ya. Nah, ini gimana pangkat T-nya? Saya biasanya kalau pangkat T gini susah nih. Nggak pakai, ini kan Pakai PPT. atas, Pak. Ya, saya paling pakai equation pangkatnya tuh ya ini, yang begini, sorry. Yang segitiga Nah, pangkat itu ya. gitu ya. Iya. Paling pangkat T. Nah, Kebalik. ini sama ini juga ya, EV dibagi PV gitu kan? Ya, yang sekarang kita akan cari nilai R-nya. Nah, maka 1 ditambah R ini akan jadi berapa nih? Pangkat, kan pangkat seperti itu jadinya kan ya. EV dalam kurung dulu deh. Dalam kurung EV dibagi PV pangkat seperti. Gitu kan. Maka nilai R itu akan sama dengan ya EV dibagi PV pangkat T dikurangi 1 kan bina ruas 1. Itu Iya. itu nilai R, sorry R-nya punya berubah jadi gede. Nah, gitu. Masukkan aja 1.500 ya, maka R ini sama dengan dalam kurung 1.500 dibagi 500 pangkat T-nya berapa tadi? 5 tahun ya. 1 Iya, bagi 5. 1/5 dikurangi 1 berapa coba? 3 pangkat 1/5 berapa tuh? Tiga pangkat 1/5 hasilnya dikurangi 1. 1,24. 24,57%, Pak. Ya, langsung ketemu 57%. 24,57%. Jadi artinya ya uang 500 sekarang akan sama dengan 1,5 M pada 5 tahun yang akan datang
Kalau bank memberikan tingkat bunga per tahunnya di angka 24,57%. Ya, dan kalau kurang daripada bunga ini, tadi contoh 20%, lebih menarik nanti yang 5 tahun. Ya, dan kalau lebih daripada 24,57%, contoh misalnya 26%, lebih menarik tawaran ambil sekarang karena akan memberikan hasil akhir yang lebih tinggi dibandingkan dengan 1,5 pada 5 tahun yang akan datang dengan tingkat bunga 20%. Jadi 24,57 ini menjadi cut off rate point itu ya, menentukan bahwa nilai uang nanti dan sekarang itu akan sama saja. Itu teman-teman yang bisa dipelajari pada case yang pertama, yaitu mengenai time value of money. Case yang pertama yaitu mengenai time value of money. Soalnya beda sih. Prof, boleh nanya gak, Prof? Boleh, silakan gimana? Oh, yang Boleh, tadi ya. silakan gimana? Ya, Prof, mau nanya, Prof. Ya. Satu ya, Prof. Kalau semisalnya anggap warisan tersebut kita konversikan ke emas gitu, Prof. Kan ini terlepas dari ini, Prof ya. Karena kan kalau bunga itu dalam Islam kan tidak diperbolehkan itu ya, Prof ya. Iya, iya. Nah, kita konversikan dengan ke emas dengan perhitungan seperti ini, apakah bisa, Prof? Lalu Iya. pertanyaan yang kedua, Prof, kalau dengan konsep present value dalam TVM itu mengonsumsikan, tadi kan Prof bilang ini kan dalam, saya berasumsi bahwa bunganya tetap ya, Prof ya, dengan waktu tertentu. Namun kalau misalkan dalam situasi sekarang kan ekonomi ini agak sulit kita tebak, Prof ya. Iya, Kadang iya. inflasi tinggi atau ya anggap aja fluktuatif ya. Nah, apakah perhitungan tersebut masih relevan dan akurat, Prof? Untuk misalnya saya mengambil keputusan untuk berinvestasi gitu, Prof. Iya, iya. Baik, pertanyaan yang luar biasa, Izin, bagus Prof, dua dari pertanyaan tersebut, Prof. iya, dari Pak Bambang atau Mas Nanang ini? Si Bambang, Prof. Iya, oke. Nah, Iya, sama aja, Prof. sama aja ya. Maaf agak serak, Prof. Iya, baik. Ibu dan Bapak, faktor-faktor yang bisa mengakibatkan terjadinya perbedaan nilai waktu daripada uang itu banyak faktor ya, banyak determinan yang mempengaruhinya ya, yaitu diakibatkan karena makroekonomik secara menyeluruh ya. Di antaranya faktor tingkat inflasi, faktor gejolak ekonomi, sosial, politik ya, baik pada satu negara tertentu juga bisa efek dampaknya dari negara secara global. Jadi banyak faktor, gitu ya. Banyak faktor itulah yang mengakibatkan tingkat bunga ya sebagai salah satu indikator untuk mengakomodir terjadinya perubahan nilai uang ya. Apa namanya? Itulah faktor-faktor yang bisa merubah nilai uang itu akan selalu berbeda, akan selalu berfluktuasi dengan kecenderungan nilai uang ke depan itu akan semakin terus menurun. Ya, tadi daya beli dari inflasi kan menyebabkan daya beli, ya, yang juga ini berefek pada nilai uang akan terus seperti itu. Itu yang pertama, ya. Jadi kalau menjawab soal yang kedua dari Pak Bambang, kira-kira dengan situasi kondisi yang ada saat ini, efek dampaknya akan bagaimana? Gitu ya. Tentu saja bagi negara yang rentan terhadap perubahan, ya, makroekonomik itu sangat rentan. Nilai uang itu akan semakin terus menurun, akan semakin terus terdepresiasi. Ya, walaupun dalam hal ini tentu saja peran pemerintah melalui otoritas moneternya ya yang guide sepenuhnya oleh Bank Sentral, oleh Bank Indonesia sebagai bank sentralnya Indonesia, tentu saja akan memegang peranan penting untuk menstabilkan
nilai tukar, menstabilkan tingkat bunga, dan menstabilkan daya beli masyarakat. Sehingga masyarakat dan pemerintah suatu negara itu akan sangat terus aware dan terus memantau tingkat inflasi. Karena tingkat inflasi ini salah satu makroekonomik yang sangat dominan efek dan pengaruhnya terhadap daya beli dan terhadap nilai uang. Ya, walaupun memang juga dampak dari kondisi ekonomi global ini tidak bisa kita pungkiri adalah sebagai salah satu faktor yang tidak bisa sangat kita pungkiri besar adalah pengaruhnya sebagai efeknya faktor terhadap yang sangat kestabilan besar ya pengaruh efeknya terhadap daya Betul. beli masyarakat pada suatu daya negara tertentu. daya beli Itu masyarakat pada Mas suatu Bam, negara. Pak Bambang, Mas Bambang, Mas Nanang. Itu Ya. Mas Bam, apa Nah, Mas sekarang Bambang. tinggal Iya, kita iya, Prof. lihat, Iya, Prof. ya, tinggal kita Sekarang lihat tinggal kita sekarang lihat, kondisi ekonomi Indonesia tinggal kita ini lihat apakah sekarang begitu sangat kondisi sensitif ekonomi ataukah Indonesia tidak ini gitu ya apakah begitu terhadap sangat semua sensitif perubahan ataukah tidak indikator gitu ya, makroekonomi yang terhadap terjadi di semua luar. perubahan indikator makroekonomi yang terjadi di luar. Ini kalau Mas Bambang dibuka Ini kalau jadi Mas Bambang jadi echo ya. dibuka jadi Kayak yang lain Pakai begitu nggak soundbar sih? kayaknya, Pak Bambang. Sama, Prof. Oh iya, maaf, Kak. Maaf, Prof. Soundbarnya Iya, dimatiin Mas dulu Bambang kayaknya. Oke, itu ya. Oke, Sudah, Prof. sekarang menjawab pertanyaan pertama, dalam kondisi situasi yang seperti sekarang ini, apakah karena di apa namanya di Muslim gitu ya menghindari adanya tingkat bunga ya karena ada unsur riba, sebetulnya eh, terkait dengan tingkat bunga ini kan kalau kita menganggap ini adalah bagian daripada suatu kesepakatan yang tidak akan memberatkan dan tidak akan menjadi kesulitan dari salah satu pihak yang bertransaksi, ya katanya itu tidak menjadi haram, gitu ya. Kan unsur syariah, unsur ekonomi Islam menggunakan mekanisme profit sharing, ya sepanjang itu memang tidak ada satu pihak yang merasa didiskriminasi, ada satu pihak yang merasa didolimi, yang merasa ditekan, ya sepanjang fair profit sharing kan seperti itu, adanya kesepakatan gitu ya antara berapa yang menjadi cost and benefit dari kedua pihak yang melakukan perjanjian, ya melakukan transaksi. Nah, tetapi dengan asumsi bahwa ini memang diberlakukan pada bank konvensional, tentu saja memang bagi umat Muslim bahwa mengenai penetapan tingkat bunga ini kan menjadi satu bagian Nggak yang dihindari ya, nggak boleh jadi riba begitu. Nah, bagaimana kalau kemudian pilihan tadi ya oleh ibu dan bapak teman-teman diinvestasikan pada emas seperti yang terjadi saat ini gitu ya. Ketika terjadi gejolak ekonomi yang cukup sangat memberikan efek pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi di Indonesia, maka salah satu alternatif investasi adalah pada emas begitu. Dan emas pun juga sama, teman-teman. Emas pun juga sama, ya, bahwa naik dan turunnya harga emas sepenuhnya karena transaksi mekanisme supply and demand. Ya, efek akibat kemarin, ya, investasi di pasar saham dianggap tidak menarik karena banyak ditariknya investasi asing, ya, kemudian IHSG merosot, kemudian eh, efek karena tarif dagang, tarif ekspor impor Amerika Serikat yang sedemikian membebani, memberatkan gitu ya, sehingga diekspektasi bahwa investasi di Indonesia itu menjadi tidak menarik, ya, mengakibatkan IHSG merosot, kemudian tingkat inflasi terus meningkat, tingkat bunga tiba-tiba meningkat, ya, dan sebagainya, menjadi kondisi ekonomi kan jadi tidak menarik dan tidak stabil, begitu ya. Ternyata berimbas pada investasi dialihkan ras ke apa namanya ke emas, begitu ya. Eh, yang lambat laun di awal-awal waktu ketika terjadi crash yang seperti itu, gitu ya. Apa namanya harga emas tiba-tiba melambung tinggi ya karena peminat demand untuk emas semakin tinggi
ya. Jadi itu pun prinsip harga akan sama seperti itu. Ini juga eh, kolaborasi antara efek psikologis ya dan efek objektif lah ya. Objektifnya adalah kita masih dihadapkan pada satu kekhawatiran efek dari penetapan tarif yang sangat sedemikian membebani ya bagi beberapa negara tertentu termasuk Indonesia sehingga mengakibatkan bahwa prospek investasi di Indonesia menjadi tidak menarik, menjadi tertekan, menjadi satu beban yang berat begitu, sehingga akan menurunkan eh, prospek investasi di Indonesia sehingga ditarik investasi asing ya sehingga mengakibatkan kondisi ekonomi Indonesia menurun, merosot begitu ya sehingga dialihkan. Tapi kan lambat laun ternyata ya seperti juga yang banyak diduga oleh para pengamat yaitu kan hanya efek-efek psikologis gitu ya. Yang lambat laun harga emas sekarang terus berangsur terus turun gitu ya. Turun begitu itu hanya pengalihan investasi sementara karena ada satu kekhawatiran apa namanya gejolak ekonomi ya investasi di pasar saham di pasar modal eh, masih perlu pembuktian lebih lanjut gitu ya. Namun ternyata seiring dengan waktu teruji bahwa kondisi pasar modal Indonesia dianggap lebih struggle, lebih stabil ya dan dianggap lebih mampu untuk recovery dibandingkan dengan beberapa bursa efek di Asia Tenggara dan bahkan di Asia. Jadi eh, pasar saham, pasar obligasi, pasar valuta asing, pasar uang, pasar emas, ya, itu semua adalah merupakan pasar keuangan yang saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Ketika yang satu, termasuk juga sekarang pasar kripto juga ya, menjadi salah satu pilihan alternatif investasi. Ketika yang satu terancam, pindah ke yang lain. Cuman pindahnya ini apakah pindahnya hanya temporer sementara atau pindahnya ingin permanen gitu ya. Nah, itu memang perlu pembuktian lebih lanjut. Perlu pembuktian lebih lanjut apakah ini akan berefek jangka pendek ataukah akan berefek jangka panjang. Begitu barangkali Pak Mas Bambang dan teman-teman yang lain. Silakan kalau barangkali ada yang Ya, juga ingin terima kasih mencoba ya, Prof. memberikan pendapatnya dipersilahkan. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Eh, sedikit Oh berbeda ya, dengan Pak silakan. berbeda Ya, dengan Pak Mas. Bambang tadi. Kalau Ya. saya coba ke value dari money sendiri, Prof. Mhm, Value mhm. dari uang sendiri, di mana kalau kita amati kan selalu ada pergeseran nih mata uang yang digunakan di dunia. Yang dulu zaman VOC kan golden, terus geser ke pound sterling, terus sekarang ke USD. Nah, apakah dengan USD yang sekarang seperti ini akan bergeser lagi, Prof, nantinya? Ya, ya. Eh, itu sangat dimungkinkan. Ya, sekarang kan sudah mulai banyak berbagai kesepakatan-kesepakatan. Ya, sudah mulai ada penggunaan euro dolar, euro gitu ya. Kemudian juga akan diciptakan kembali beberapa kesepakatan nilai tukar yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh US gitu ya. Namun sampai saat ini tetap mata uang yang sangat hard currency, sangat tergantung kepada siapa saat ini yang menjadi negara adidaya. Dan sampai saat ini, walaupun Tiongkok, Cina mencoba membalancing kekuatan ekonomi Amerika, eh, kita masih wait and see, begitu ya. Apakah Amerika dengan US dollarnya akan menjadi mata uang yang menjadi barometer dunia, ataukah akan ada pembanding, atau kan ada bukan hanya pembanding, mungkin yang bisa mengalahkan ya di mana barometer ukurannya tidak lagi kepada US dollar. Itu sangat dimungkinkan sekali Mas Ududin ya. Tinggal kita perlu pembuktian apakah negara sudah mulai berangsur pindah ya sorot matanya tidak ke Amerika semata ya. Pound sterling zamannya lalu seperti itu, golden seperti itu karena sebagai negara yang punya kekuatan besar gitu ya, menguasai dunia, apalagi Indonesia lah sebagai jajahan dari Belanda, mungkin barometernya adalah golden. Kemudian ketika dijajah oleh Jepang, mungkin mata uang barometer Indonesia adalah ke yen gitu ya.
eh, masih perlu pembuktian lebih lanjut sih menurut saya kalau untuk itu. Ya, kita lihat WNC apakah Amerika tetap akan mempertahankan sebagai negara kekuatan besar, superpower ya dunia, ataukah sudah mulai agak bergeser gitu ya. Karena makanya menarik nih teman-teman, di hari Selasa tuh ya akan kita lihat bagaimana market outlook, pasar modal dan market update ya, dampak dari perang ekonomi US dan Tiongkok. Menarik itu. Siap. Ya, mudah-mudahan banyak memberikan insight dan wawasan untuk kita semua. Ditunggu, Yang hari silakan. Senin nggak bisa daftar tuh, yang hari Senin, Prof. Nggak Oh, bisa listing kok, Prof. oh, HP katanya oh. ya. Kalau Senin memang gimana? Senin tidak ada pendaftaran atau gimana? Saya udah Karena coba itu yang listing tadi, mengarrange tapi acara keluar. untuk Senin. Kalau yang untuk Senin yang mengarrange acaranya pihak sana, pihak dari Oh, eh, pihak dari trust, dari itu dari pintu. Itu Kak. Prof, kalau kami mau register, terus kita Hmm? klik linknya, itu tulisannya kayak coding-coding gitu, Prof. Jadi nggak bisa daftar. Oh, Link. itu Pendaftarannya error, Prof. untuk yang Senin ya? Itu untuk yang Senin Iya, ya? iya, Prof. Baik, iya, baik. Prof. Nanti coba Betul. coba saya confirm ya ke panitianya dari pintu coba. Baik, segera Ya, saya makasih, Prof. sampaikan informasinya. Oke, Prof, izin baik. Prof. Ya. Silakan Mas Sayuti. Ya. Ini kan Prof mengajarkan tentang masa depan dari nilai uang itu selalu pasti lebih besar dari nilai sekarang ya. Biasa lah kita. Kecenderungannya ya, kecenderungannya. Oke, Ya. nah biasa kan ya di kita di rupiah mengalami inflasi, kalau kita nabung dikasih interest, bahkan di Amerika dolar juga dapat interest. Nah, yang membuat saya bingung, Prof, apakah rumus ini akan gugur dan tidak berlaku saat interestnya ini negatif? Contohnya misalnya Jepang menerapkan interest negatif, nyimpan duit malah kena charge, sama di euro waktu itu beberapa kali juga interest negatif. Logik penjelasannya di mana ya, Prof ya? Iya, iya, iya. Ya, itu memang antitese ya, antitese. Jadi di beberapa, kan tadi kecenderungannya di Indonesia, kecenderungannya nilai uang itu terus melemah ya, terus menurun kan, menurun. Tapi di beberapa, kan begini, seperti contoh yang terjadi di beberapa negara tertentu, ya, sorry, saya lupa, melakukan kebijakan, melakukan kebijakan untuk meningkatkan nilai uang, ya, biasanya di negara-negara Afrika kalau nggak salah, di mana yang ya Indonesia juga kan sedang mencoba ke sana ya. Jadi misalnya eh, apa namanya, denominasinya itu minimal, misalnya rupiah itu kan sekarang kalau kecenderungannya rupiah ketika kita bandingkan dengan nilai tukar asing itu kan selalu paling kecil ya, paling murah lah gitu. Nah, sekarang akan dicoba dirubah denominasinya, bahwa uang minimal Indonesia itu tidak lagi, misalnya sekarang kan paling kecil berapa? 100 perak masih ada, entah berapa ya. Nanti itu diciptakan uang paling kecil itu ada 10.000 gitu. Pemotongan jumlah nolnya aja kan ya, Prof ya, tanpa mengubah nilai katanya waktu itu ada redenominasi. Iya, itu ya akan merubah denominasinya lah. Kalau di luar kan jadi begitu ya, dipangkas itu tuh. Nah, itu adalah beberapa upaya yang dilakukan dengan karena mencoba untuk lebih meningkatkan daya beli mata uangnya dipandang dengan mata uang asing, gitu ya. Dipandang dengan mata uang asing. Itu adalah upaya yang dilakukan untuk mencoba agar nilai tukar mata uangnya itu dianggap bisa lebih sepadan, bisa lebih tinggi dibandingkan dengan mata uang negara lain, begitu ya. Nah, terkait dengan tadi di beberapa negara bahwa ke depan itu bukan semakin menurun, tetapi nilainya semakin terus berapresiasi, semakin meningkat, ya memang menyebabkan tingkat bunganya itu bukan lagi positif, tetapi menjadi negatif. Itu memang demikian. Akan kebalikan daripada ketika nilai uang itu ke depan terus semakin menurun, maka dibalancing oleh tingkat bunga, oleh interest rate, ya. Semakin tingkat bunga, maka nilai uang ke depan itu semakin terus meningkat, begitu kan? Itu ya untuk beberapa negara seperti itu ya, mungkin bisa terjadi, Mas Sayuti, ya, yang biasanya
kondisi ekonominya memang ke depan semakin mapan, semakin kuat gitu ya, semakin kuat sehingga jauh melampaui dari raihan capaian pertumbuhan dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi ke depan bukan asumsinya nilai itu menurun tapi terus meningkat gitu ya. Bukan terdepresiasi tapi berapresiasi. Iya, iya. Itu mungkin beberapa negara, negara apa saja itu Mas, selain Jepang tadi tuh? Kayaknya di Eurozone, tapi waktu COVID aja sih beberapa tahun. Karena mungkin di tahun COVID ketika kondisi ekonomi terguncang, mungkin di beberapa negara ada yang memberikan nilai manfaat gitu ya, dapat insight dari kondisi bencana gitu. Ya, Jadi apa namanya order untuk berbagai proyek-proyek mungkin saat itu negara tertentu diuntungkan ketika kondisi COVID gitu ya. kalau kondisi begitu, berarti kita disuruh uang di-spend ke barang gitu ya, Prof ya? Iya, dialokasikan ke situ Dengan barang. perusahaannya. Iya, iya. Baik, menarik pembahasan diskusi pada malam hari ini ya. Oke, saya coba izin terus lanjutkan materi yang berikutnya yang ingin saya share yaitu mengenai bond valuation ya, di mana bond ini atau obligasi ini adalah salah satu surat berharga di pasar utang ya yang potensial digunakan Ya untuk bisa pendanaan dibelek. Aslinya itu kan putih. Itu masih ada di sini tuh lengket-lengket ini. Ya. Apakah suara dan slide saya masih bisa terlihat dan terdengar dengan baik oleh Ibu dan Bapak? Aman Pak, aman. Aman Pak, terlihat Ya. Pak. Ya, jadi kita lihat beberapa fitur ya. Bond itu adalah obligasi. Obligasi itu surat utang yang potensial yang diterbitkan oleh pihak perusahaan yang akan diperjualbelikan di pasar modal, di apa namanya di capital market ya, yang mewajibkan kepada pihak yang menerbitkan yaitu bond issuer sejumlah bunga tertentu ya di masa yang akan datang sesuai dengan perjanjian ya. Dan akan mengembalikan sejumlah nilai tertentu sebesar nilai parnya. Ya, nilai par ini adalah nilai nominal dari setiap obligasi. Ya. Nah, nilai par atau nilai nominal atas setiap obligasi ini di berbagai negara memiliki aturan dan ketentuan yang berbeda. Ya, kalau di Indonesia, bond yang diperjualbelikan atau obligasi yang diperjualbelikan memiliki berbagai denominasi yang berbeda-beda. Contoh ketika ORI seri pertama diterbitkan, di launching oleh Kementerian Keuangan ya, dengan ORI seri 1 itu di harga 5 juta per lembar per share gitu ya. Namun ternyata belakangan nilai denominasi dari si obligasi ini bermacam-macam. Ya, baik yang terbitkan oleh pemerintah, oleh government maupun yang oleh private itu denominasinya bermacam-macam. Ada yang 5 juta, ada yang 10, ada yang 25, ada yang 50 bahkan sampai 100 juta lebih. Itu banyak yang diperjualbelikan biasanya di private company ya oleh apa namanya? corporate bond. Sedangkan kalau di Amerika, dari buku yang kita pakai ini, di mereka itu memiliki satu nilai denominasi yang sama, yaitu 1000 US dollar. Ya, 1000 US dollar. Jadi mau diterbitkan oleh government atau oleh corporate itu memiliki denominasi yang sama. Nah, dilihat dari jenis obligasi atau bond ini, ada dua, ada yang secure bond, ada yang unsecured. Disebut secure bond ini karena obligasi yang diterbitkan itu dijamin oleh kolateral, oleh jaminan tertentu, ya, baik oleh aktiva tetap, dijamin oleh pendapatan, oleh laba, ataukah dijamin oleh aset yang dimiliki oleh perusahaan yang si penerbit obligasi. Sedangkan yang kedua, unsecured bond ini bukan seolah bahwa obligasi yang terbitkan tidak secure, tidak aman. Tidak secure di sini maknanya karena memang tidak dijamin oleh suatu aktiva tetap, tidak dijamin oleh laba, tidak dijamin oleh asetnya, tetapi dijamin sepenuhnya oleh prospek dan oleh bonafiditas perusahaan yang menerbitkan obligasi. Sebetulnya yang unsecured itu lebih secure sebetulnya gitu ya, karena melihatnya kepada prospek dan kepada bonafiditas perusahaan.
sebuah perusahaan aneka tambang yang termasuk ke dalam kategori yang blue chip, first liner, mungkin ketika menerbitkan obligasi tidak perlu ada iming-iming kolateral, iming-iming jaminan, ya, yang dijaminkan adalah kepercayaannya, bonaviditasnya, dan prospeknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa setiap obligasi itu ada nilai nominalnya, nilai parnya yang akan dikembalikan saat jatuh temponya obligasi. Ya, tadi misalnya di Amerika Serikat nilai parnya 1000 US, di Indonesia ada yang 5 juta, ada yang 10, 5, 25, 150 gitu ya. Itu akan dibayarkan nanti di saat jatuh tempo ya. Sering istilahnya itu par value, face value atau future value karena ini adalah nilai nominal obligasi yang akan dibayarkan saat jatuh temponya obligasi. Nah, setiap obligasi yang terbitkan teman-teman itu akan adanya kewajiban bagi si penerbit atau bond issuer ya kepada si bond holder sejumlah coupon rate, tingkat kupon, tingkat bunga ya. Tingkat bunga ini ada yang dibayarkan setahun sekali annually, ada yang dibayarkan setahun 2 kali semi annual atau di setahun dibayarkan 4 kali quarterly gitu ya. Semakin panjang durasi waktu pembagian bunganya tentu saja akan semakin menarik dan semakin menguntungkan kepada si pemegang obligasi atau bond issuer. Kemudian berikutnya ada fiturnya namanya coupon payment, pembayaran kupon, pembayaran bunga. Pembayaran bunga ini adalah hasil kali antara par value dikalikan dengan coupon rate. Kalau coupon rate satuannya persentase, coupon payment satuannya nominal, ya US atau rupiah. Hasil kali antara par value dikalikan dengan coupon rate. Kemudian maturity date ini adalah jangka waktu umur usia daripada obligasi ya sampai jatuh temponya obligasi ya. Dan terakhir di sini yield or yield maturity ini adalah suatu besaran ya yang digunakan untuk menentukan tingkat pendapatan, tingkat keuntungan sekiranya memang seorang investor investasi pada obligasi ya. Ada berbagai macam bentuk yield ya dan yang dikatakan sebagai the best of untuk obligasi yaitu yield to maturity atau YTM. Ini adalah yield besaran pendapatan return yang diterima untuk obligasi sampai jatuh temponya obligasi. Itu YTM. Ada juga yield to call. Yield to call ini atau YTC, YTC ini adalah yield pendapatan atau return yang akan diterima oleh investor pada obligasi ketika obligasi itu di call sebelum masa akhir jatuh temponya ya. Itu yield to call. Nah, ini disampaikan di sini bahwa nilai atau harga value dari sebuah obligasi itu merupakan penjumlahan yaitu present value. Nah, ini ya. Maka tadi kita bicara mengenai the time value of money karena salah satu yang kita implementasikan yaitu dalam menentukan harga atau nilai pada obligasi. Jadi nilai atau harga dari sebuah obligasi itu adalah present value. Nilai sekarang dari sesuatu cash flow yang akan diterima di masa yang akan datang. Ya, ingat membeli investasi itu membeli masa depan. Membeli sesuatu yang akan kita terima di masa yang akan datang. Semua yang akan diterima di masa yang akan datang itu semua di present value kan. Itulah nilai harga dari sebuah investasi, termasuk juga untuk obligasi. Dengan demikian maka nilai atau harga daripada obligasi itu merupakan penjumlahan present value dari kupon. Kupon ini tadi ya, bunga atas obligasi ya, mau yang terima annually, semi annual atau quarterly di present value kan. Ditambah dengan nilai dari harga atau nominal par daripada obligasi tersebut yang akan diterima nanti ketika jatuh temponya obligasi. Jadi ada dua nilai annuity, nilai serial yang akan diterima setiap tahun, setiap periode ya sampai jatuh temponya obligasi dan satu nilai lamsam yang akan diterima pada satu titik tertentu nanti ketika jatuh temponya obligasi. Nah, karena pasar obligasi ini ya adalah instrumen efek surat berharga yang diperjualbelikan di capital market. Capital market ini adalah kompetitor dari pasar uang ya. Nah, dengan demikian maka as interest rate increase, maka ketika tingkat bunga di pasar uang meningkat, maka bisa dipastikan nilai daripada obligasi akan turun. Ya, karena bagaimanapun investasi di pasar uang, investasi di perbankan itu sebagai barometer ukur menarik tidaknya investasi pada pasar keuangan yang lain. Ya, kenapa demikian? Karena investasi di pasar uang yaitu investasi yang risk free rate.
tingkat investasi yang tidak ada resiko. Ya, terlebih di beberapa negara investasi pasar uang itu kan sepenuhnya dijamin oleh LPS, lembaga penjaminan simpanan, jadi cenderung aman. Dapat bunga walaupun kecil tapi aman gitu ya, tidak ada resikonya. Sedangkan investasi pada jenis yang lain sekecil apapun potensi resikonya besar. Ya, jadi dengan demikian ketika interest rate investasi di pasar uang itu meningkat, maka orang-orang kan akan berbondong lebih baik investasi di pasar uang dengan tingkat bunga yang menarik tanpa ada risiko mengakibatkan maka harga nilai daripada jenis investasi yang lain termasuk juga pada obligasi akan turun ya dan sebaliknya seperti itu. Nah, ini adalah sebuah formulasi ya eh, menentukan nilai atau harga daripada sebuah obligasi. C itu kapan payment, R itu tadi required return ya atau untuk konteks obligasi itu adalah nilai YTM itu sendiri. YTM itu kan yield to maturity, persentase keuntungan return otomatis ini adalah sebesar required return, sebesar cost of capital, interest rate, discount rate gitu ya. T ini umur obligasi ya. EV ini adalah tadi future value atau face value ataukah juga nilai par yang akan diterima di masyarakat yang kemudian di present value kan. Ya. Ini misalkan ya sebuah obligasi kapan rate-nya senilai 10%, itu nilai I, notasinya I itu tingkat bunga kapan rate ya. Dibayarkan annual artinya setahun sekali ya, the par value 1000 US ini akan dibayarkan nanti ketika jatuh tempo. Kemudian the bond has 5 years to maturity. Obligasi itu memiliki jangka waktu 5 tahun sampai jatuh temponya. Kemudian diasumsikan, ini asumsi ya, the yield to maturity, artinya asumsi yang diinginkan oleh si pemegang obligasi itu ingin minimal keuntungan yang didapat 15%. Pasti nilai ini lebih tinggi daripada interest rate. Ya. Kalau begitu berapa harga atau nilai daripada obligasi tersebut? Masukkan ke dalam formulasi tadi, C-nya itu kapan payment, hasil kali antara 1000, parnya dikalikan bunga 10%, ketemu angka 100, ya. Di 1 dibagi 1 tambah R-nya 11% daripada YTM, pangkat 5, ketemu bahwa nilainya itu adalah sebesar 963,03. Artinya, artinya bahwa harga nilai obligasi saat ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai parnya yang akan diterima di 5 tahun yang akan datang. Artinya harga obligasi saat ini dijual at discount. Dijual at discount. Jual obligasi, teman-teman, dinyatakan dalam satuan di quote. Artinya, kalau harga obligasi saat ini dijual di angka 963,04, nah kalau satuan obligasi, harga itu biasakan dinyatakan dalam 2 angka di belakang koma. Jadi 963,04. Ya, atau di quote, ini dibagi 100. Di quote artinya obligasi itu dihargai 96,30. Artinya kalau quote daripada obligasi itu kurang daripada 100, artinya kurang daripada 100%, artinya harga jual saat ini lebih rendah, dijual at diskon. Tapi kalau ternyata harga obligasi saat ini lebih tinggi daripada nilai parnya, itu di quote di atas angka 100. Kalau di bawah 100 itu at diskon, sama dengan 100 dijual atau dibeli at par. Kalau lebih besar daripada angka 100 namanya dijual di quote at premium. Ya. Jadi jual obligasi dinyatakan dalam satuan quote. Pada case yang lain, obligasi memungkinkan juga dijual, dibeli lebih tinggi daripada nilai parnya, yaitu di angka lebih daripada 100, di quote lebih di angka 100 atau dihargai di angka 1196,36. Ini maknanya dijual at premium gitu. Tuh ya. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan nilai antara apa namanya ini? Antara harga dengan yield to maturity tadi yang disampaikan gitu ya. Jadi ada kandungan resiko di situ. Ini sorry yang chat maksudnya apa nih? Saya nggak baca chat nih. Oke.
Oke ya. Nah, sekarang tadi menentukan nilai YTM, yield to maturity, sebagai suatu besaran, ya, suatu besaran untuk mengakomodir discount rate atau sebagai suatu besaran untuk memprediksi berapa potensi return keuntungan ketika kita mendapatkan suatu investasi pada obligasi. Nah, sekarang sebetulnya bagaimana sih ya cara menentukan besaran daripada yield to maturity itu sendiri, ya. Nah, bukunya Ross yang kita pakai, teman-teman, ya, dia menggunakan pendekatannya adalah financial calculator. Di sini katakan bahwa finding the YTM requires trial and error if you don't have a financial calculator, ya, and is similar to the process for finding R with an annuity. Namun ternyata ada cara lain. Saya menggunakan bukunya dari si Gitman, ya, bukunya Gitman dari Fundamental of Corporate Finance, bahwa ternyata ada formulasi transformasi yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai YTM yang mendekati YTM start ini nih, YTM bintang, ya, yaitu dengan membandingkan antara nilai par dengan harga obligasi, ya, saat ini. Jadi menggunakan formulasi ini, C itu ada coupon payment, hasil kali antara coupon rate dikalikan dengan nilai parnya, PV ini nilai par, nilai obligasi nanti saat jatuh tempo, nilai denominasi daripada sebuah obligasi, P ini adalah harga obligasi saat ini, ya, apakah dijual at discount, at par, atau at premium. N ini sama dengan T tadi. N atau T ini adalah usia atau jangka waktu maturity date daripada obligasi, ya, dibagi PV tambah P dibagi 2 ini konstanta. Ternyata dengan menggunakan formulasi ini kita pun juga bisa mendeteksi besaran nilai YTM seandainya kita memang mau investasi pada sebuah obligasi untuk kemudian kita bandingkan seandainya dengan obligasi pada obligasi yang ditawarkan oleh perusahaan atau institusi yang lain atau dibandingkan dengan beberapa jenis investasi lainnya. Seperti itu. Ya. Nah, ini contohnya misalnya Ibu dan Bapak sedang mempertimbangkan adanya sebuah obligasi memberikan tingkat bunga 10%, annual coupon rate, di mana obligasi tersebut katanya 15 tahun lagi akan jatuh temponya, nilai parnya 1.000, ya, dan saat ini obligasi itu dijual at discount di angka 928,09. Kira-kira dengan data-data seperti ini, berapa YTM yang akan didapat nih seandainya si investor itu akan menyimpan obligasi itu sampai jatuh temponya. Masukkan ke dalam formulasi yang tadi, ya, CI-nya ketemu 5%. Kenapa 5%? Sorry, salah ini. Ini case yang lain ya. Kalau dibayarnya semi annual gitu ya. Kalau semi annual maka bagi 2 dulu. Kalau ini 10% ya langsung aja. 10% coupon rate dikalikan dengan parnya 1.000 dapat angka 100 gitu ya. Nah, ini PMT payment coupon payment 100, masukkan ke dalam formulasi yang tadi, PP-nya 1.000 ya. T-nya 15 tahun, P-nya 98 ya. Ketemu di angka ternyata ini nih. Sebentar, ini menyesatkan ini nih. Yang kayak ini menyesatkan nih. Oh, ini kalau semi annual ya. Ini kalau semi annual. Kalau annually ya seperti itu. Ya. Nanti silakan nanti Ibu dan Bapak gunakan masukkan ke formulasi ini. CI-nya itu adalah ini 10% dikalikan dengan 1.000 angka 100 gitu ya. Kemudian PP-nya ketemu di sini adalah coupon rate nilai par 1.000, kemudian harga saat ini current price-nya 98 ya, bagi N-nya 15, kemudian 1.000 tambah ini bagi 2. Ketemu angka ini dengan menggunakan kalkulator, ketemu langsung tinggal masukkan di entry saja ya, N-nya masukkan 15, kemudian present value-nya minus. Kenapa minus? Karena ini sesuatu nilai yang akan diterima saat ini ya, dan 1.000 sesuatu yang akan diterima nanti di 15 tahun yang akan datang.
PMT-nya kapan payment, angka 10% dikalikan dengan 1000 ketemu angka 100. Ketemu angka bulat 11%. Namun kalau menggunakan pendekatan ini pendekatan matematis yang tadi, ternyata juga akan ketemu di angka 10,87%. Dan kalau akan dibulatkan dalam satu digit angka, ketemu angka 11%. Sebetulnya tidak berbeda gitu ya. Tidak berbeda dan akan memberikan hasil akhir yang sama. Nah ini baru nih. Kalau ini dibayarkan semi annual. Nah kalau semi annual maka yang 10% ini bagi dua dulu. Artinya bahwa bunga obligasi 10% ini akan dibayarkan dua kali setahun. Maka per 6 bulanan akan dibayarkan bunga untuk obligasi. Maka per 6 bulannya itu adalah 10% bagi dua, 5%. Ya. Umurnya 20 tahun. Setiap tahun dibayarkan dua kali. Maka untuk 20 tahun, maka akan ada berapa pembayaran bunga? 2 kali 20 jadi 40, maka N-nya 40. Bukan lagi 20, menyesuaikan dengan kebijakan pembayaran bunganya akan bagaimana. Ternyata pembayaran bunganya dibayarkan dua kali dalam satu tahun, maka bagi dua gitu ya. Ternyata mau menggunakan pendekatan finance calculator ataukah menggunakan formulasi matematika, rumusan interpolasi, ternyata akan memberikan hasil akhir yang tidak jauh berbeda alias sama lah begitu. Nah ini beberapa jenis yield yang lain selain tadi YTM, yield to maturity, ada lagi namanya current yield, yaitu perbandingan antara kupon bunga dibandingkan dengan harga, itu adalah current yield. Nilai yield yang akan diterima setiap dari lembar obligasi. Kemudian tadi yang kedua ada yield to call, YTC. Ini adalah besaran yield, besaran return, pendapatan ketika kita investasi pada obligasi, saat obligasi itu di-call, ditarik kembali oleh pihak perusahaan. Karena begini, teman-teman, yang namanya obligasi itu kan potensi terjadi adanya resiko, gitu ya. Ada resiko-resiko apa di situ? Yaitu resiko kegagalan bayar untuk bunga obligasi, ya. Kegagalan bayar untuk obligasi ini potensi terjadi ketika Bank Indonesia, Bank Sentral, ya, Federal Reserve itu menetapkan kebijakan peningkatan tingkat bunga, ya. Ketika interest rate meningkat tadi kan, maka otomatis kepada si penerbit obligasi agar tetap menarik obligasinya, maka perlu meningkatkan kapan rate-nya, dan itu menjadi beban yang berat bagi perusahaan penerbit. Maka karena merasa ketika kebijakan pemerintah meningkatkan tingkat bunga, ya, terus ditingkatkan, maka di situ sebetulnya sinyal-sinyal kemungkinan si penerbit obligasi akan menarik obligasinya, ya, karena akan menjadi beban yang berat. Di situ terjadinya yield to call, yaitu besaran yield return pendapatan dari obligasi ketika obligasi ditarik kembali oleh pihak perusahaan. Demikian barangkali teman-teman materi yang bisa disampaikan. Yang pertama tadi mengenai the time value of money, yang kedua pengenalan mengenai bagaimana mekanisme jual beli pada obligasi. Ya, demikian barangkali teman-teman silakan kalau ada hal-hal lain yang ingin coba didiskusikan, untuk itu dipersilakan. Oh, hari ini nggak ada cash ya? Oh, belum saya share cashnya, lupa. Nggak ada, Pak. Dibikin nggak ada, Nggak ada Prof. cash, Ya, Pak. saya Dibikin. coba saya sampaikan cashnya untuk obligasi ya. Kalau untuk tadi kan sudah cashnya untuk si the time value of money sudah. Sekarang coba silakan oleh Ibu dan Bapak bisa dilihat cash untuk bond valuation. Ya. Buat PR atau buat ngerjain sekarang ya, Prof? Mau PR atau mau kerja sekarang? PR aja, Prof. Gimana? Sebentar ya. Saya share dulu, cash dulu. Ya. Saya tuh terus terang aja, saya tuh nggak nyaman memberikan kuliah di saat libur gitu ya.
Sama saya juga gitu, Prof. Sama, Prof. Ya udah nanti case-nya dikerjakan PR aja lah ya. Iya, Prof. Makasih ya, Prof. Makasih, Prof. Ya. Makasih, Prof. Kalau teman-teman kan kuliahnya bisa nyambi gitu ya. Entah nyambi di mana, entah nyambi sambil holiday. Kalau saya kan mesti standby nih. Prof, tugasnya individu atau kelompok, Prof? Kelompok aja deh, kelompok aja. Biar tidak berat. Seperti biasa ya, Prof. Kelompoknya, Prof ya. Iya, betul. Bond valuation. Berarti PR-nya akan mau dikumpul minggu depan ya, Prof? Iya, boleh. Siap. Bentar ya. Thank you, Prof. Ya, sama-sama. Rini Mahyasari S2-nya di New Zealand. Jadi minggu depan tanggal berapa ya? Rabu depan. Rabu depan tanggal berapa? Rabu depan tuh tanggal Selasa deh, jangan Rabu deh. Kan Lebaran tanggal 6. Selasa tanggal 6. 3. Selasa tanggal 3, Prof. Oh, Selasa 3 ya, tanggal oke, 3, 3. Rabu tanggal Oke, 4. oke. Oke. Oke, sudah saya sampaikan di BIK, silakan bisa dikerjakan dan dikumpulkan Selasa minggu depan ya. Oke, Prof. Oke, demikian barangkali yang disampaikan silakan. Sekiranya kalau ada hal-hal yang ingin kita sama-sama diskusikan terkait dengan bond valuation ini, dipersilakan. Prof, mohon izin, Ya. Prof. Mungkin tas saya tadi kelewat. Saya belum absen, Prof. Oh, ini sudah kandung saya klub. Nggak apa-apa, laporkan Oh, aja udah di kelas, Prof. ke Mas Gilang ya. Mas Gilang nggak apa-apa, Prof. Ya, Screenshotnya disampaikan aja. ya, Saya baik, juga, Prof. Prof, hadir tadi telat Oh, masuk. Oke, nanti sampaikan aja ke Mas Gilang aja. Ya, Prof. Oke, Prof. Ya, baik. Teman-teman, ada lagi yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ada, saya mohon maaf. Penggantinya pada malam hari ini, karena kebetulan di Rabu yang lalu saya masih dalam perjalanan eh, tugas dari Surabaya, jadi saya baru sampai itu jam 6:30. Nggak mungkin saya mesti buka laptop gitu ya, masih di perjalanan. Oke, itu saja teman-teman. Mohon maaf, saya mengganggu Ya, nggak waktu apa-apa, Prof. liburannya. Demikian untuk Ya, materi hari Prof. ini. Makasih, Prof. Selamat Apa-apa, malam Prof. Terima semuanya. kasih, Salam Prof. sehat. Assalamualaikum warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Salam, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum Malam semua. warahmatullahi wabarakatuh.